Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, masih membahas tentang KB pangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pada video terdahulu saya sudah memberikan contoh bagaimana cara merasionalkan bentuk akar dengan dua macam bentuk. Nah, berikut ini saya juga akan menyederhanakan bentuk akar, tapi dalam hal ini bentuknya adalah akar dari A tambah B tambah atau kurang 2 A kali B. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi saya ulangi, bentuknya adalah akar A tambah B ditambah atau dikurang 2 akar A kali B. Jadi di dalam tanda akar yang besar ini, di dalamnya juga ada tanda akar. Nah, ya. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk seperti ini? Adapun rumus untuk menyederhanakan bentuk seperti ini adalah akar A tambah B ditambah atau dikurang 2 akar A kali B itu sama dengan akar A ditambah atau dikurang dengan akar B. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah tanda tambah dan tanda kurang ini. Nah, ini artinya adalah berlaku untuk tanda penghubung di sini untuk tanda tambah dan berlaku juga untuk tanda kurang, ya. Jadi kalau nanti pada soalnya di sini tanda tambah, berarti nanti kalau di soalnya pada tanda tambah, berarti di jawabannya nanti juga tanda tambah. Nah, kalau di soalnya nanti ada tanda kurang, berarti di jawabannya nanti juga tanda kurang. Nah, itu maksudnya, ya. Dan kemudian untuk bentuk ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah A di sini itu akan sama dengan A di sini. Kemudian B itu akan sama nilainya dengan B. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi A yang di sini, A yang di awal itu harus sama dengan A di sini. Nah, harus sama juga sama A yang di sini. Kemudian B-nya, B itu harus sama B, harus sama juga dengan B. Nah, jadi dalam hal ini angka ya. Jadi dalam hal ini angka. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah di depan tanda akar yang di dalam tanda akar besar ini di sini. Nah, ini harus angka 2. Ya. Nah, karena ini udah bentuk umumnya seperti ini, nah rumusnya juga seperti ini, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ini juga harus ini angka 2, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti tidak ada angka 2 di sana? Nah, kita munculkan angka 2-nya. Bagaimana cara memunculkan angka 2-nya? Nah, diikuti ya materinya. Contoh. Nah, ini dia contoh. Akar 8 ditambah 2 akar 15, ya. Nah, untuk penyelesaiannya perhatikan, kalau seandainya di sini sudah angka 2, ya, di depan tanda akar kecil ini sudah angka 2, berarti kita bisa langsung masuk ke dalam rumusnya, ya. Sekali lagi, kalau di sini sudah angka 2, berarti kita sudah bisa langsung masuk ke dalam rumus bentuk akarnya, ya. Jadi kita udah bisa langsung masuk ke rumus yang ini. Nah, ini yang A tambah B ditambah 2 akar A kali B, karena di sini udah ada 2 tadi, ya. Nah, ini deh, ada 2. Nah, cara masuknya seperti apa? Sekarang perhatikan. Di sini ada 8 dan di sini ada 15. Caranya adalah kita cari dua buah bilangan A dan B, ya. Apabila ketika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 8. Nih. Nah, ketika kita jumlahkan hasilnya 8. Ketika kita kali hasilnya adalah 15. Nah, ya, saya ulangi. Dua buah bilangan, ya. A dan B
kalau kita jumlahkan itu hasilnya adalah 8, dan ketika kita kalikan hasilnya adalah 15. Nah, bilangan apakah itu? Ya, benar. Bilangan itu adalah 3 dan 5. Nah, kenapa kita pilih 3 dan 5? Karena 3 kalau kita jumlahkan dengan 5 hasilnya 8. 3 kalau kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 15. Ya. Nah, jadi A-nya itu 3, B-nya itu 5. Nah, sehingga kalau kita mengacu ke rumus yang tadi, penyederhanaannya adalah akar 3 tambah akar 5. Ya. Nah, saya ulangi. Di sini ada 8, di sini ada 15, ya. Hal pertama yang kita perhatikan adalah di sini ada angka 2. Jadi kalau sudah di depan tanda akar kecil ini ada angka 2, berarti kita sudah bisa langsung masuk ke dalam rumus, ya. Jadi caranya adalah kita mencari dua buah bilangan yang ketika kita jumlahkan menghasilkan nilai 8, dan ketika kita kalikan menghasilkan nilai 15. Nah, berapakah bilangan itu? Bilangan itu adalah 3 dan 5. Kenapa? Karena 3 kita tambahkan dengan 5 hasilnya 8, dan 3 kita kalikan dengan 5 hasilnya adalah 15. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah angka ini harus sama? Ini angka yang saya lingkari merah ini, apakah harus sama? Jawabannya adalah iya. Ya, jadi kalau di sini 3, di sini harus 3. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Nah, maka yang menjadi A itu adalah 3 dan menjadi B adalah 5. Jadi bentuk sederhananya adalah akar 3 ditambah akar 5. Ya. Nah, itu kalau untuk yang bentuk seperti ini. Bentuk kalau seandainya di depan tanda akar kecil itu ada angka 2. Ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam rumus langsung. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya di depan tanda akar yang kecil itu bukan angka 2? Perhatikan ya. Nah, ini dia. Akar 19 ditambah 8 akar 3. Nah, jadi kunci utama kita di sini tadi ya. Di sini tadi kunci utama kita. Jadi di sini tadi harus angka 2 karena rumusnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Akar 19 ditambah, kita harus memunculkan angka 2 supaya bisa masuk ke dalam rumus. Ya. Jadi kita munculkan angka 2 di sini. Nah, 2 dikali berapa? Hasilnya itu menjadi 8. Berarti 2 dikali 4. Ya, 2 kali 4 itu 8. Nah, jadi setelah kita memunculkan angka 2 di sini, nah kita cari temannya yang kalau dikalikan itu akan menghasilkan angka yang di atas ini. Nah, berarti 2 dikali 4. Ya, nah sudah muncul angka 2-nya. Berarti kita kalau udah muncul angka 2-nya berarti kita udah aman. Ya. Nah, 4-nya dikemanakan? Nah, berikut langkah selanjutnya masih kita buat akar 19 ditambah, nah biarkan 2-nya berdiri sendiri di sini. Ya. 4-nya kita pindahkan ke dalam tanda akar. Jadi 16. Kenapa? Karena 4 kali 4 atau 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. Nah, dikalikan dengan 3. Nah, 3 kan sudah menunggu di dalam. Berarti dia dikalikan dengan 3. Ya. Nah, sekarang sudah ada gambaran kalau di sini 16 kali 3. Sementara angka yang di sini harus sama. Ayo kita samakan. Nah, berarti di sini 16 kali 3, di sini 16 tambah 3. Iya, 16 tambah 3 berapa? 19. Sudah sama angkanya? Ini 16, ini 3, ini 3.
sudah sama angkanya. Jadi yang mana yang merupakan A? Yang A adalah 16 dan yang B adalah 3. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam akar menjadi akar 16 ditambah akar 3. Nah, bentuk sederhana dari akar 16 itu adalah 4. Nah, akar 3 biarkan, karena dia bentuk akar berarti 4 tambah akar 3. Ya. Nah, saya ulangi ya. Untuk yang di depan akar kecil ini tidak ada angka 2, ya. Nah, perhatikan. 19 ditambah 8 akar 3. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah di sini tidak ada angka 2. Jadi kita harus memunculkan angka 2. Ya. 19-nya tetap tambah 2 kali berapa? Hasilnya 8. Ternyata 2 kali 4. Nah, sudah muncul angka 2 kita. Ya, jadi angka 2 itu harus muncul di sini. Ini dia. Nah, berarti 2 kali 4 akar 3. Kemudian akar 19 ditambah 2-nya biarkan berdiri sendiri. 4 dimasukkan ke dalam tanda akar menjadi 16. Kenapa? Karena 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Ya. Jadi kalau seandainya 5 di sini gimana, Bu? Udah, berarti 5 pangkatkan 2. Berarti di sini 25. Kalau di sini 6 gimana, Bu? Berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kalau di sini 7 gimana? Berarti 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, gitu. Ya, jadi 4 dimasukkan ke dalam tanda akar menjadi 16. Ya, jadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nih, dimasukkan ke sini. Dikali 3, karena 3-nya udah nunggu. Nih. Nah, dah. Nah, berarti kita tinggal menyamakan angka yang penambahan ini dengan angka perkalian. Ya, kita samakan. Nih. Jadi di sini 16 kali 3, berarti di sini 16 tambah 3. Ya, 16 tambah 3 sama dengan 19. Nah, yang mana A-nya? Nah, inilah A-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Nah, kita masukkan ke dalam tanda akar menjadi akar 16 tambah akar 3. Nah, karena akar 16 ini bisa disederhanakan menjadi menjadi 4, berarti dia menjadi 4 tambah akar 3. Ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.